Tapi kebanyakan sifat manusia itu adalah tidak sabar. Termasuk ketika mafqud itu bila dipahami sebagai hilang, sesuatu yang hilang dari kita. Sesuatu yang hilang dari kita itu macam-macam bentuk. Kita semua ingin bisa mendengar dengan baik, tapi bisa hilang pendengaran. Ingin bagus selalu penglihatan, bisa hilang penglihatan. Semua kita senang bisa melihat, semua kita senang bisa mendengar, semua kita senang bisa berjalan, hilang kemampuan berjalan. Nah, dengan kita hendaknya bila menemukan itu sabar. Karena ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, hidup ini dan kematian itu sebenarnya adalah merupakan ujian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan. Untuk apa? Menguji kita. Siapakah ya, di antara kita ini yang lebih baik amalnya? Nah, maka apa yang harus kita lakukan di situ? Sabar terhadap ujian itu. Dan setiap kita tidak ada yang bisa lepas daripada yang namanya ujian. Ujian masuk surga saja ada 3. Sudah pernah kita bahas ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum massakumul ba'sa'u wad-dharra'u waz-zulzilu ila akhir ayat. Apakah kalian menyangka, kata Allah, masuk ke dalam surga begitu saja? Bahasa kita, apakah kita masuk surga kayak itu saja, nyamannya? Oh tidak. Walamma, padahal belum datang bagimu ujian, cobaan sebagaimana orang-orang terdahulu. Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum. Mereka orang terdahulu itu banyak macam ujiannya. Di antaranya massakumul ba'sa'u. Mereka diuji, ditimpa, merasakan kesengsaraan. Yang kedua, wadharra, malapetaka yang pertama itu. Yang kedua, kesengsaraan. Dharra. Yang ketiga, zulzilu, goncangan. Nah, di dalam beberapa kitab tafsir yang pernah ulun baca, maksud yang pertama, ba'sa, itu adalah ujian dalam bentuk materi. Kesengsaraan itu malapetaka itu dari sisi materi. Contohnya apa? Harta. Ujian harta, ujian kedudukan, jabatan, kemuliaan kita, harga diri misalnya. Itu termasuk pada ya, malapetaka. Dikuranginya harta, itu termasuk dalam ba'sa, dan itu sifatnya pasti. Coba dengan kita, ada nggak yang satu harinya ya, itu tidak berkurang hartanya yang kita miliki? Baju yang kita pakai ya, jelas semakin berhari makin kurang kualitasnya itu. Makin lama ya kan baju itu makin orang itu makin jatuh ya.
pakaian itu. Harga barang yang kita miliki itu pun bisa turun harganya. Kita beli sepeda motor baru harganya 30 juta, kita sudah pakai 5 tahun, jual nggak? Mau lah 30 juta masih. Kebanyakan jatuh harganya, sudah berkurang itu. Itu materi ataupun dalam bentuk bisa dia hilang sama sekali dari kita. Itu ya ujian yang pertama untuk masuk ke dalam surga. Yang kedua, Taurat itu menimpa fisik, kesengsaraan, hidupnya sengsara. Kalau yang tadi itu macam-macam musibah-musibah, banjir, kebakaran dan lain sebagainya, itu termasuk bahasa. Taurat ke fisiknya. Fisik contohnya, dulu ulun alhamdulillah ada banyak kacamata, membaca. Wah ini dikurangi penglihatan. Nggak ada kacamata kan kelihatan lagi, kabur sudah. Alhamdulillah kacamata terang, mendilepas pada kelihatan, kabur tulisan. Kan sudah diambil Allah juga nikmat penglihatan, dan itu sudah Allah nyatakan di dalam Allah. Jadi ada terkejut. Apalagi aku kabur. Coba dia ada takut tuh, dalam Al-Quran sudah diingatkan. Ya. Mulai dari umur 40 ya sudah, apalagi sudah 50-an, 60-an. Tapi ada janji lagi nanti tidak mustahil yang naik 60 ke atas itu boleh pulang lagi bagus penglihatannya, ada juga. Kan itu bagi Allah mudah mengembalikan itu, baik di operasi ataupun tanpa operasi. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Nah, di dalam menghadapi hidup dalam bentuk ya ujian fisik, sakit dan sebagainya itu kita dituntut apa? Sabar. Dituntut sabar. Demikian juga ujian yang ketiga, zulzilu, artinya goncang. Nah itu ujian apa? Ujian hati. Kita ditimpakan musibah-musibah tadi, itu berpengaruh tidak kepada hati kita ya. Apalagi ujian hati itu dalam masalah keluarga, suami istri, dengan orang tua, dengan anak. Itu kan dituntut itu kita. Kita dengan istri misalnya, bapak-bapak yang berbahagia, bayangin kalau kita tidak bisa sabar dengan istri kita, bahaya istri kita. Apa Allah katakan bahaya? Kalau seandainya ada di kita, bini kita meninggal, tapi kita sedang kesal dengan dia sebelum dia meninggal itu, kita kata ridho dengannya, itu kesempatan masuk surganya terhalang. Tapi kalau dengan kita bisa ridho dengannya, itu dijamin dia akan menjadi ahli surga. Keridhaan suami yang mempengaruhi masuk tidaknya istri seseorang. Maka itu ya seorang wanita itu perlu untuk menjaga keridhaan suami atas dirinya. Karena Nabi mengingatkan di situ. Nah bayangin di situ, bayangin kalau suaminya ada sabar kelakuan bininya, akhirnya kesal, lalu kada ridho. Padahal kisahnya saya mau bini sayang aja dahulu, ini kadanya lah. Kenapa berubah? Aneh Bapak Ibu kalau ada orang hatinya tuh berubah dari kebaikan kepada kada baik. Sekarang begini, sayang itu mana lebih baik dengan benci? Kita pasti menjawab sayang. Tetapi kenapa ketika kita diuji oleh Allah dengan kelakuan orang yang dulunya kita sayang, kita berubah jadi benci? Padahal sayang kita kepadanya itu lebih baik pada benci. Kalau kebencian itu karena Allah memang membenci apa yang dilakukannya, tidak masalah. Tapi kalau kebenciannya karena nafsu, itu yang jadi masalah.
Ketika kita bencinya karena nafsu, maka ketahuilah bahwasanya ketika itu kita sedang menuhankan nafsu kita. Nauzubillahi. Misalnya seorang istri sedikit kita bang mana duit lagi tambahan nih bang yang moyak kita misalnya kesal marah, nah itu salah itu. Di dalam bab seperti ini kita salah, berarti kita diuji ya dengan ujian hati. Ketika itu ujiannya ujian hati, bisa nggak menerima itu? Padahal sudah jelas di dalam Allah, apalagi anak. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, hanya lahir anak kita itu, hanya lahir itu, ingat ya, jangan hanya lahir, belum lahir masih parot itu ujian sudah diporot, sudah ujian. Contohnya apa? Bini kita misalnya pas lagi hamil, tidak, nah ujian tuh bang ya, tengah malam yo kenapa ya? Aku bakal hantar ini ya, hantar durian misalnya, maka tengah malam atau mangga atau kuini, maka orang ada jualan kuini nih. Malam-malam tuh mau mencarikan kuini, ujian nggak namanya itu? Ujian. Maka itu sudah menjadi konsekuensi hidup ini. Bapak Ibu harus paham, namun kita hendak hidup jangan ya, dengan kita tidak mengetahui bahwasanya itu diujian, maka siap-siap menghadapinya. Ada dengan syukur ya, ada dengan sabar. Setiap usaha yang kita lakukan jangan lupa tawakal. Hasil yang terjadi maka hendaknya simpan ridho. Itu kuncinya ya. Dalam hidup itu ya, dengan kita syukur, sabar, tawakal ya, dan ya, ridho. Mun kada isi nang empat ini ubudiyah, tak punya yang empat ini berat hidup. Berat hidup. Kalau dengan kita secara materi misalnya ujian paksa itu, Masya Allah, Nabi, para sahabat dahulu lebih berat daripada kita. Ada apa-apanya ujian kita. Contoh kecil dalam bab paksa ini misalnya, sahabat Nabi yang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam suatu riwayat pernah diceritakan hendak buka puasa bersama ya, cuman ada roti gandum yang baru diolah. Datang orang mengetuk hendak buka puasa, orang kelaparan, yang ada cuma roti. Oleh mereka berdua dikasihlah roti tadi, dikitannya rotinya benar. Maka berdua Sayyidah Fatimah dengan suaminya Ali bin Abi Thalib ya, itu hanya minum saja buka puasa. Esok puasa lagi, kenapa? Karena dia juga makanan untuk puasa. Puasa lagi esok. Besok puasa, ya. Ali mencari lagi, cari uang tak dapat duit. Mau lagi bahan gandum, olah lagi roti secukupnya. Sekali pas hendak buka puasa, ikut pulang. Datang lagi orang lain, ngetok pintu, minta sedekah, bagi pulang. Yang kedua, sahur lagi, ya, tanpa makan minum sampai 3 hari. Sama kejadiannya. Ini kan ujian. Mereka sabar sampai-sampai keuyuhan. Datang Rasulullah melihatnya, ya Allah. Hati Nabi ketika itu melihat anak yang disayanginya, menantu juga dalam keadaan keuyuhan. 3 hari 3 malam minum aja tidak makan. Nah, dibandingkan dengan kita macam mana? Adalah sampai ke makam itu. Mereka sabar, kenapa mengeluh? Kenapa? Karena itulah ujian. Kalau dengan kita terhadap pasangan hidup kita bisa kesal, bisa marah, ya, itu berarti kita kada paham tentang kata-kata ujian, apalagi kepada anak, apalagi kepada anak. Nah, berarti kada paham apa yang dijelaskan dalam Al-Quran, anak itu adalah ujian. Banyak itu, maka itu biasa orang tua atau orang anaknya macam sabar, mengikuti dada ujian
hati. Kenapa ya kita diuji seperti itu? Jadi ketika punya anak yang bermasalah, kan macam-macam itu, kali diaturkan, didikan, itukan dan sebagainya, ketahuilah itu ujian hati kita. Mengembalikannya bagaimana ya? Sadari itu ujian dan minta tolong kepada Allah untuk menghadapi ujian itu. Biar nanti Allah bimbing kita, arahkan ke hati kita kayak apa menghadapinya itu. Kadang-kadang ya hidayah itu nanti Allah arahkan kita untuk bertanya kepada orang alim. Sebagaimana di dalam kitab Tafsir Al-Maraghi, hidayah itu 5 macam. Hidayah itu ada 5 macam. Ketika menafsirkan ayat ihdinas siratal mustaqim, ihdina, hidayahilah kami, bimbinglah kami ya Allah jalan yang lurus. Nah, hidayah itu 5. Yang pertama, hidayah itu bisa dalam bentuk insting. Ya, lebah itu Allah bimbing ya untuk menyimpan madunya di sarang yang modelnya seperti itu. Itu Allah bimbing ya. Kemudian ya, anak sapi bagaimana dia melahirkan bayinya, itu berbeda-beda. Bagaimana dia caranya menyusui anaknya dan seterusnya, itu adalah hidayah, tapi namanya insting karena mereka tidak punya akal. Yang kedua, indera, panca indera, itu juga hidayah. Sehingga dengan kita tahu ini kasar, ini halus, itu kan indera kita. Kita bisa melihat itu indah, itu jelek bahasa kita dengan pandangan mata kita. Itu indera juga. Mendengar, tahu ini suaranya lembut, indah, ini suaranya kasar, ini garau jawab banyak. Itu juga namanya hidayah, bimbingan Allah untuk mengetahuinya, membedakan itu. Yang ketiga ya, apa namanya? Tadi itu yang kedua insting, kedua indera, yang ketiga akal. Akal. Dan itu Allah berikan khusus bagi kita umat manusia. Hewan kebanyakan ya itu tak dikasih. Walaupun ada yang hewan itu yang pintar, tapi kan lebih akal. Tidak bisa akal. Tapi manusia ya itu Allah kasih akal. Maka itu sampai-sampai apalah takkilun, apakah kalian tak punya akal? Apakah bisa akal? Maka itu bagi kita menghadapi ada anak-anak kecil misalnya PKB sembarangan yang ada berakal. Jadi kada tahu membedakan antara yang benar dan yang salah. Ada lagi untuk mengerjakan sesuatu dengan baik dan benar, hidayah dari Allah. Yang keempat, apa itu? Ilmu. Cara memasak kue, bagaimana ilmu tuh? Mau kada tahu ilmunya masak sop ayam, itu kada jadi sop ayam. Kada pakai daun sop, kada pakai daun perai misalnya, kada pakai bawang putih, bawang habang. Masukkan kuah, masukkan banyu, masukkan ayam saja, masukkan kentang. Kan orang sampai sop itu belum. Sop ayamnya ada ya, mana sopnya nih? Sopnya ada, lemperai ada bawang putih, ada bawang habang. Sebelumnya ditumis misalnya itu ilmu namanya. Nah, yang kelima di dalam hidup kita supaya benar di dalam menghambakan kepada Allah, ada hidayah yang kelima, namanya agama. Itu hidayah ya, yang kita perlukan, dan semuanya itu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita minta bimbing kepada Allah, termasuk bagaimana ya di dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan bertetangga. Sampai-sampai di dalam bertetangga saja kita diingatkan, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir wala yu'li jarahu.
Barang siapa seseorang itu benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, maka janganlah menyakiti tetangga. Nah, itu bimbingan apa? Hidayah. Ya, bimbingan hidayah dalam bentuk agama diajarkan, sama mengurus anak ini dalam menghadapinya macam mana, kalau ini kayak ini kayak itu, kalau ini kayak ini kayak itu, dan seterusnya. Bahkan misalnya dalam bab talak itu hanya bisa dilakukan oleh seorang laki-laki. Ini kada kau menolak lakinya. Ada yang kedua khulu. Tapi ini harus diketahui tidak bisa terjadi kalau suami tidak mau. Walaupun di negara kita hukum kadang ditambahi. Nah, ada pengadilan yang bisa menjatuhkan hukum cerai suami istri tanpa keinginan suami. Padahal dalam hukum asalnya nama kita kawan. Ini gak ada apa-apa. Nah, itu contoh di dalam agama. Bapak dan ibu-ibu, para orang tua kami yang kami muliakan, kaum muslimin muslimat rahimahullah. Nah, dalam ketika menghadapi itu dengan sabar dan tidak mendapatkan sesuatu yang kita ingini, yang kita senangi, maka apa yang kita miliki di dalam menghambakan diri kepada Allah itu adalah sabar. Sabar. Dan sabar itu ya merupakan karunia besar dari Allah. Wa ma sabruka illa billah. Dan tidaklah sabarmu itu kecuali karunia Allah. Imam Ghazali ya, itu membagi sabar 4 macam. Yang pertama, sabar di dalam melakukan taat. Yang kedua, sabar di dalam menghindari maksiat. Bahkan ya, ada beberapa ulama menjelaskan sabar dalam menghadapi, menghindarkan diri dari maksiat lebih besar pada sabar dalam melakukan taat. Bisa lebih besar. Maka itu pahala diam, tidak bicara, tidak mengatakan kata-kata yang mendatangkan dosa lebih baik kadang-kadang dari ibadah-ibadah seperti sholat, puasa. Kalah pahala sholat, kalah pahala sedekah dengan kita bisa diam, pahala diam. Diam di sini diam dan mengatakan kata-kata yang mendatangkan dosa. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, jadi yang ketiga yaitu adalah sabar ketika mendapati musibah. Sabar dalam melakukan taat, sabar dalam menghindari maksiat, sabar juga di dalam menghadapi berbagai macam bala, musibah yang menimpa kita. Nah, yang keempat, sabar daripada kejahatan orang lain. Macam-macam perbuatan orang terhadap kita itu bagaimana kita bisa sabar di dalam menghadapinya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimahumullah. Yang keempat, waridho bil mawjud, yaitu ridho dengan segala hal yang ada, baik berupa makanan, pakaian, ataupun tempat tinggal. Tanda orang itu ridho, yaitu adalah tidak ada komentar dalam hati. Itu jangan sebab ini, ketika pembagian daging kurban saja, ada yang hiri punya kawannya lainnya. Aku kan apa ini dapatnya punya daging maka daging yang aku pulang aja. Aku daging kayak ini modelnya dia banyak ininya, nggak masalah. Itu kan dari itu.
ada aja sama-sama berkorban ya. Yang berkorban aku video berkorban, kenapa pembuskannya meningkat takut? Sekarang begini ya, yang tukang masukkan daging itu kawal banyak makan. Ukurannya begini sama, sama itu fotokopi namanya. Kayak mana sama, pasti jelas ada bedanya itu. Jelas itu. Hebatnya tukang bagi kan tetap ada mau sama, betul tidak? Mana mau sama? Itu ya, kenapa masuk ada usus? Aku ada usus nih, kan ada ususnya, tidak masalah. Kalau jiwa itu tidak ridho susah, bawa makanan itu. Bahkan dengan kita dicontohkan oleh Rasulullah SAW, beliau pernah dikasih makanan, ya. Sebetulnya makanan itu kan enak. Tapi Nabi tidak mengeluh, diam saja. Bahkan Nabi pernah mengajarkan dalam satu hadisnya, senikmat-nikmatnya lauk itu adalah cuka. Coba, senikmat-nikmatnya lauk adalah cuka. Itu etika Nabi di dalam menghadapi makanan. Tahulah cuka itu acar bahasa kita. Coba Bapak Ibu diundang orang makan, ya, diundang arohan, lauknya ada hintalu, ada ayam, ada daging, cuma acar timun saja, maka 2 himpel, nasinya berjumbung, kayak gimana? Ada yang nyebat, wah nyamannya adalah ada tersambat itu, tak akan terucapkan nyamannya itu. Tapi Nabi untuk beretika terhadap apa yang didapat senikmat-nikmatnya juga. Berarti mungkin itu ya Nabi itu ternyata cuka yang paling sukai ayam daging ada dan begitu. Tentu kalau ditakuni daging mentah, daging kambing mana lebih suka dengan cuka? Tentulah daging kambing. Tetapi ini etika adab, jangan sampai ya meremehkan yang seperti itu. Jangan sampai meremehkan apa yang ada. Apa yang ada, syukuri dahulu. Syukuri. Tapi cobalah pas kita datang ke rumah makan, misalnya lihat makanan dari yang seleranya, coba hebatnya itu. Ada terpikir orang-orang ada yang punya makan nasi yang berbasi kada belauk. Kita dihadapkan dia wangi menyambar, ada seleranya, aku ada makan di situ ya, aku makan, ada selera. Kata selera itu syahiyah, itu akibat tunduk kepada keinginan nafsu. Dia makan bukan untuk supaya dia sehat, segar, semangat, tapi niatnya tuh yang menyenangkan nafsu. Nampak di situ tuh. Kada paham tujuan makan itu untuk apa? Untuk bisa beribadah. Karena tujuan hidup adalah ibadah. Selama sesuatu makanan yang bisa membuat kita sehat, tambah kuat untuk beribadah, kenapa kita bisa kada selera? Itu bicaranya nafsu. Maka nafsu ini Bapak Ibu kada suah habis-habisnya. Apa yang dikehendakinya tuh Pak? Nah, maka dengan kita orang yang benar di dalam ibadah dan penghambaan dirinya kepada Allah, apa yang didapat inya syukuri. Nyaman tuh Pak. Maka itu jamaah haji, jamaah umroh biasanya amun ulun memberikan manasik. Ulun, amun sudah duduk di pesawat disiapkan makanan, amalan yang pertama ketika membuka itu belum menyentuh nih, buka, tutup ininya bungkusnya, lihat makanan apa nyamannya itu dulu. Jangan ya modelnya ini masakan Arabnya bisa jual aku makan. Nyamannya dulu, masya Allah, alhamdulillah, nyamannya itu dahulu. Sugestinya yang positif dahulu. Ini belum apa-apa ya. Masakan apa aja nilainya. Ada biasa makan kayak ini bisa juga ke aku makan. Kayaknya kada bisa. Nah, belum apa-apa sudah ya. Tidak senang dengan makanan. Kayak apa? Maka ada ini kisah nyata jemaah
Ya, mulai dari pesawat sampai di Mekah sampai boleh ada makan orang. Ada selera rumah sampai boleh ada selera rugi pada bayar dan cari makanan kita aja loh. Nah, di sahabat sudah ada selera. Lah itu loh penyakit Pak lah. Kada boleh makan daging, disiapkan daging, ujung hajinya kada makan karena pantang. Ini tidak. Maka itu orang kita kan mengulang ke Makkah kemana aja berbawaan lengkap tuh rendangnya apa sebagainya. Walaupun di sana kada cocok dengan makanan. Tapi bagi yang sudah kita sampaikan tadi, apa kandangnya ada disedekahkan. Ya, kada lagi makannya, yang masakan sini dia lah. Jadi harus dibawa itu dibagikan kita dimakan. Karena sudah pandai mensyukur. Kenapa? La in syakartum la azidannakum. Allah sudah ingatkan amal kita awal ini bersyukur, Allah tambah nikmat. Tambah nikmat. Yang dahulu kita kada tahu model masakan Allah jadi nikmat. Ini kan dicatat di sini dalam bentuk makanan. Makanan. Termasuk dengan pakaian. Ya, pakaian. Sudah apa yang dipakai udah. Kita pakai pakaian itu tujuannya untuk apa? Yang penting menutupi tubuh kita, menutup aurat. Nah, tapi ada manusia yang masya Allah mencari pakaian itu yang bisa sedikit pamer, nauzubillah min, pamernya diungahkan ke orang, mengungahkan pakaian kita yang haram di hadapan orang yang kada kawan ukar. Ujar Ali bin Abi Thalib itu sebuah ya kezaliman, menzalimi orang. Kita takwanya kata di sini apa sengaja mau melihatkan banyak. Nah kalau yang mahal orang maka takwanya kata di sini tidak kawan ukar baik itu jangan kita walaupun memang boleh saja ya. Wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Maka atas karunia nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu, kisahkan, sampaikan. Benar, tapi kan lihat orang tua. Kita lihat jangan sampai membuat orang karena perbuatan kita, perkataan kita, orang jadi timbul penyakit hati. Susah hatinya. Namanya lah ya, nukar baju hancar kawan dan ada kayak kami ya. Jangankan nukar baju yang hancar aja, maka kita lihat jadi begitu orang. Jadi kayak orang ya, ini kecuali dengan kita memberi minyak itu lebih bagus. Ini kita mengungahkan bahasa orang Batak. Nah, maka dengan kita Bapak Ibu yang berbahagia terhadap pakaian hendaknya juga begitu. Bagi kita yang bila ada orang yang memperlihatkan nikmat Allah kepada kita yang kita tidak bisa menamainya, mendapat dirinya, syukuri yang kita pakai. Bagus bagunya lah alhamdulillah, tapi alhamdulillah jangan kondisi ya pakaian juga. Nah itu cukup gitu. Apa keutamaan bagi orang yang selalu senang terhadap apa adanya itu? Salah satunya dijadikan baginya masuk surga tanpa hisab. Ridho bima qasamallahu lah. Nah apa dikasih Allah senangi apa aja, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, apa saja yang dapat dibagi orang, apa saja, semuanya disenangi, semuanya diridhoi. Dan mudah-mudahan mendapatkan karunia masuk surga tanpa hisab. Bapak dan Ibu yang berbahagia, inilah 4 unsur penghambaan kalau kita benar-benar hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama menepati janji, yang kedua memelihara hukum syariat, yang ketiga sabar terhadap apa yang tidak kita capai dan yang kita inginkan, yang keempat senang terhadap apapun yang tidak ada pada diri kita. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulun minta ampun, minta maaf bila ada salah khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.